Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ngaji kajian manakib babat Jepara Selendang Sutra Jawa tentang asal-usul ilmu umum di Jepara, di Desa Bapangan, Desa Mantingan, Desa Kerso. Kanjeng Sultan Hamengkubuwono II yang lahir pada tanggal 7 Maret tahun 1750 Masehi, lalu wafat pada tanggal 2 Januari tahun 1828 Masehi, adalah darah keturunan Kanjeng Danang Sutawijoyo, Sultan Mataram Islam. Sultan Hamengkubuwono II menjadi sultan di Yogyakarta pada tahun 1797 Masehi sampai tahun 1828 Masehi, mempunyai anak, di antaranya ada yang bernama Kanjeng Raden Mas Ayu Gede Putri. Gede Putri disuruh oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono II untuk menyebarkan ilmu umum. Ada ilmu membaca dan menulis huruf abjad, huruf Jawa, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu berhitung, ilmu kesehatan, dan lain-lain ke Jepara. Di Jepara, Gede Putri memilih tinggal di Desa Lembah Pangan yang saat ini menjadi Desa Bapangan. Di Desa Bapangan, Gede Putri menikah dengan Sitik Iman dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama Raden Mas Lawean, makam di Desa Bantingan Jepara, Roro Ayu Sekartaji sebagai penemu pusar bumi, makam di Jombang, Jawa Timur, Solihatun Najah yang dikenal dengan nama Raden Ayu Suli sebagai penerus pengajar ilmu umum di Desa Bapangan, wafat dimakamkan berjejer dengan Gede Putri di Desa Bapangan Jepara. Lalu ada anaknya yang bernama Muzaid yang mengajar ilmu agama Islam Aswaja dan ilmu umum di Padepokan Kandang Kebo Caangon, Mantingan. Tapi pada saat itu yang belajar hanya dari kalangan keluarga Kesultanan Jepara saja. Lalu akhirnya Mujaid wafat dan dimakamkan di Astana Mantingan di sebelah timur luar Astana Sunan Hadirin. Keturunan Gede Putri yang memiliki darah keturunan Danang Sutawijoyo di Jepara dipersiapkan untuk menikah dengan Banyu Jeporo atau darah keturunan Kesultanan Jepara yang dikenal dengan perjanjian darah yang berbunyi, bakal ono Banyu Jeporo sing disokno ning tanah Mataram Islam jiko jatah warisane, yang artinya akan ada keturunan Kesultanan Jepara yang menikah dengan keturunan Mataram Islam untuk mengambil jatah warisannya. Kanjeng Sultan Hadiwijoyo adalah orang yang mempunyai ide pembuatan Kadipaten Mataram Islam, sehingga keturunannya yang lebih berhak mendapat julukan sebagai tanah Mataram Islam yang harus menikah dengan keturunan Jepara yang mendapat julukan sebagai Banyu Jeporo. Sedangkan Sultan Danang Sutawijoyo dan keturunannya hanya dijadikan jejer atau orang yang ditunjuk sebagai sultan saja di Kesultanan Mataram Islam. Sehingga pada masa Kesultanan Pajang masih ada, Kanjeng Sultan Hadiwijoyo pernah bersumpah akan selalu menghalangi jangan sampai terjadi pernikahan antara keturunan Kanjeng Sultan Danang Sutawijoyo dengan Banyu Jeporo, yaitu dengan cara menancapkan keris pusar bumi milik Kanjeng Sultan Hadiwijoyo di Kaliles, Desa Bapangan Jepara, yang sering memakan korban nyawa. Korban nyawa di Kaliles Bapangan akan berhenti jika sudah ada keturunan Kesultanan Jepara yang mempunyai julukan sebagai Banyu Jeporo, sebagai pemegang kunci, menikah dengan keturunan Kanjeng Sultan Hadiwijoyo yang mempunyai julukan
sebagai tanah Mataram Islam, sebagai pemegang wadah harta Jepara yang disimpan di Kesultanan Mataram Islam. Subscribe channel YouTube Babat Jepara Selendang Sutra Jawa agar bisa mengikuti secara utuh semua kisah yang berkaitan dengan Jepara, Jawa, Nusantara, versi keluarga Kesultanan Jepara. Gede Putri sebagai orang yang pertama mengajarkan ilmu umum di Jepara, akhirnya wafat pada hari Senin Pon, bulan Rua, dimakamkan di Desa Babangan, Jepara. Lalu suaminya, Mbah Sidik Iman, wafat pada hari Jumat Legi, bulan Rajab, dimakamkan di Desa Kecapi, Kecamatan Taunan, Kabupaten Jepara. Karena di Jepara, Gede Putri juga mengajarkan ilmu kesehatan di Desa Babangan, sehingga tempat pengobatan di Jepara sampai saat ini juga masih ada di Desa Babangan yang diberi nama Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kartini Jepara. Sekarang kita ke kisah orang yang pertama kali mengajarkan ilmu umum. Ada ilmu membaca dan menulis huruf abjad dan huruf Jawa, serta ilmu sosial lainnya, serta orang yang pertama kali membuat sekolahan dan mendirikan pendidikan formal di Desa Kerso, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Pada zaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yang boleh belajar ilmu umum hanya dari kalangan ningrat dan orang kaya saja. Lalu setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 Masehi, Presiden Soekarno mulai membuka sekolah pemberantasan buta huruf. Pada zaman dahulu, di Desa Kerso ada sepasang suami istri yang bernama Kiai Haji Hasyim bin Waris atau lebih dikenal dengan sebutan Yi Hasyim, dan Ibu Hajah Siti Sukaina atau lebih dikenal dengan sebutan Nyi Siti. Yai Hasyim adalah anak pertama dari Kiai Waris yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Jenggot Desa Kerso, merupakan orang yang pertama kali mendirikan pondok pesantren ilmu agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja di Desa Kerso, RT 5, RW 2, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Bangunan pondok sampai saat ini masih ada. Kiai Waris, bapak dari Yai Hasyim, adalah anak dari Mbah Kiai Rasmin yang merupakan dzurriat Kesultanan Jepara dari Sultan Muda Merah Pupuk atau Mbah Safin Desa Kerso bin Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam bin Sultanah Robiatuddin binta Sultan Ali Muwayyadzah. Sultan Ali Muwayyadzah adalah ayah dari Kanjeng Sunan Hadirin yang bernama asli Sultan Salahuddin dari Kesultanan Aceh Darussalam. Tapi sejak zaman dahulu banyak sekali orang yang mengaku sebagai keturunan Mbah Safin. Bahkan mengaku mempunyai artefak atau peninggalan barang Mbah Safin. Padahal barang peninggalan Mbah Safin beserta urutan nasab dan kisahnya semua disimpan di keluarga Kesultanan Jepara. Karena banyak sekali barang peninggalan yang senjaman dengan Mbah Safin, akan tetapi belum tentu sebagai milik Mbah Safin. Seperti ada gantang atau wadah takaran zakat fitrah. Pada masa Mbah Safin, gantang milik Mbah Safin terbuat dari kayu. Tapi barang yang sejaman dengan Mbah Safin terbuat dari logam. Lalu ada lagi peninggalan utama milik Mbah Safin, yaitu pedang kayu hitam yang bernama Safin. Lalu ada keris perak bernama keris Anggoro. Lalu ada keris emas yang bernama keris Kasih, dan lain-lain.
Pada masa penjajahan, Yai Hasyim adalah sebagai penasihat pejuang 45, sehingga termasuk seorang veteran seangkatan dengan Mbah Seno dari desa Sukosono. Sedangkan Nyai Siti adalah dzurriat Kesultanan Jepara yang berjalur nasab sama dengan Yai Hasyim, yaitu dari Sultan Muda Merah Pupuk atau Mbah Safin. Pada masa Perang Kemerdekaan 45, Nyai Siti berperan sebagai sukarelawan tenaga kesehatan. Jadi, antara Yai Hasyim dengan Nyai Siti yang merupakan kedua orang tua kandung saya bisa ketemu satu nasab karena sejak zaman dahulu keluarga Kesultanan Jepara jika menikah maka akan dijodohkan dengan sesama keluarga Kesultanan Jepara. Masuk hingga pada saya, pada saat saya akan menikah juga sudah dijodohkan sebelumnya. Dan saya baru diizinkan menikah oleh kedua orang tua saya jika saya sudah mampu menyelesaikan tugas yang diberikan keluarga Kesultanan Jepara, yaitu mengungkap kebenaran kisah Jepara. Akan tetapi, ada juga dari keluarga Kesultanan Jepara yang menikah dengan bukan dari keluarga Kesultanan Jepara. Karena Yai Hasyim dan Nyai Siti berasal dari keluarga Kesultanan Jepara, sehingga pada masa penjajahan bisa mengenyam pendidikan formal milik Belanda. Lalu pada masa kemerdekaan, beliau berdua mengamalkan ilmunya dengan mendirikan sekolah pendidikan formal yang pertama kali ada di Desa Kerso, yaitu Sekolah Pemberantasan Buta Huruf atau sekolah PBH yang digalakkan oleh Presiden Soekarno. Meskipun pada saat mendirikan sekolah PBH, Yai Hasyim sudah mempunyai 2 rumah besar, tapi pada saat itu rumah yang satu digunakan sebagai rumah tempat tinggal, dan yang satunya lagi digunakan sebagai perusahaan mebel CV Mulyo Utomo dengan karyawan yang sangat banyak, sehingga sekolahan sebagai tempat belajar mengajar PBH meminjam di rumah seorang warga. Pada saat mengajar PBH, Yai Hasyim diangkat oleh pemerintah menjadi guru negeri. Sehingga pada saat itu Yai Hasyim bin Waris merupakan satu-satunya guru negeri yang ada di Desa Kerso. Karena pemilik rumah tidak diangkat sebagai guru negeri oleh pemerintah, maka Yai Hasyim tidak diperbolehkan lagi memakai rumahnya sebagai tempat belajar mengajar PBH. Lalu pemilik rumah mengelola sendiri sekolah PBH yang ada di rumahnya. Setelah kejadian itu, maka Yai Hasyim dan ibunya Nyai Siti segera memindah sekolah PBH meminjam rumah kakek saya, yaitu Mbah Kyai Haji Muslim bin Kyai Rasmin dan Mbah Nyai Haja Siti Khadijah. Kyai Haji Muslim bin Kyai Rasmin merupakan adik kandung dari kakek saya, Kyai Waris bin Kyai Rasmin, yang juga mempunyai 2 rumah besar. Rumah Kyai Haji Muslim yang satu digunakan sebagai tempat tinggal, sedangkan rumah yang satunya lagi digunakan sebagai tempat lumbung padi. Dan Kyai Haji Muslim juga mempunyai langgar atau saat ini dikenal sebagai pondok pesantren yang merupakan pondok pesantren tua kedua di Desa Kerso setelah milik Kiai Waris. Lalu rumah lumbung padi milik Kyai Haji Muslim dipinjam oleh kedua orang tua saya sebagai sekolah PBH. Sedangkan sekolah di tempat awal bapak saya mendirikan sekolah PBH yang meminjam rumah warga lalu dikelola oleh pemilik rumah, akhirnya ditutup oleh pemerintah. Sekolah baru yang didirikan oleh bapak saya yang ada di rumah kakek saya juga akhirnya ada yang berusaha menghentikan dengan hasutan bahwa belajar ilmu umum membaca dan menulis huruf abjad dan huruf Jawa Hono Coroko adalah bid'ah,
sebagai ajaran orang kafir, syirik, sesat, dan lain-lain. Meskipun ada hasutan, tapi jumlah murid di sekolah PBH semakin banyak. Tapi yang mengajar tetap hanya Yai Hasyim dan Nyai Siti Sukainah saja, yaitu kedua orang tua saya. Suatu hari karena Yai Hasyim sebagai guru negeri dipindah tugas oleh pemerintah ke Karimun Jawa, maka sekolah PBH di Desa Kerso menjadi mati. Akhirnya kakek saya, Kiai Haji Muslim, memanggil bapak saya dari Karimun Jawa agar pulang ke Desa Kerso untuk menghidupkan kembali sekolah PBH yang ada di rumahnya. Yai Hasyim yang mendengar kabar bahwa sekolah PBH yang dirintisnya mati, maka Yai Hasyim segera pulang kembali ke Desa Kerso untuk menghidupkan dan mengajar kembali sekolah PBH yang ada di rumah kakek saya. Maka sekolah PBH hidup kembali dan murid semakin bertambah banyak. Karena murid bertambah banyak, maka rumah tempat belajar mengajar PBH tidak muat. Maka Yai Hasyim dan Yai Haji Muslim mengajak masyarakat untuk bersama-sama membuat bangunan sekolah baru yang lebih besar. Karena di samping rumah Yai Haji Muslim ada tanah kosong, maka tanah bermaksud ditukar dengan sawah milik Yai Haji Muslim. Karena pemilik tanah menolak dan malah memberikan tanahnya untuk didirikan sekolah PBH. Tapi semua dana pembiayaan pembangunan ditanggung oleh Kiai Haji Muslim. Setelah bangunan sekolah PBH yang baru telah jadi, lalu Yai Hasyim mengajar di bangunan sekolah baru dan juga sebagai kepala sekolah yang hanya dibantu oleh Nyai Siti. Lalu sawah milik Kiai Haji Muslim yang tadinya untuk menukar tanah pembangunan sekolah PBH akhirnya disumbangkan ke sekolah PBH untuk dibagikan kepada siapa saja yang mau membantu bapak saya menjadi guru mengajar di sekolah PBH. Setelah ada beberapa orang yang mau membantu mengajar, lalu Yai Hasyim bertugas kembali ke Karimun Jawa. Ketika Yai Hasyim pergi ke Karimun Jawa, kepala sekolah dipegang oleh Kiai Haji Muslim. Tapi karena sudah banyak yang ikut mengajar dan mengurus sekolah PBH, dan karena ada yang belum paham perbedaan antara amaliyah dengan ibadah, lalu menganggap bahwa sekolah PBH adalah bid'ah, sesat, syirik, karena diajarkan oleh penjajah kafir, bukan ajaran Islam, maka pada akhirnya sekolah PBH berubah menjadi sekolah agama yang bernama Sekolah Diniyah. Yai Hasyim pulang tugas dari Karimun Jawa menjumpai sekolah PBH yang dirintisnya dari nol sudah berubah menjadi sekolah diniyah. Maka Yai Hasyim dan Kiai Haji Muslim mendirikan sekolah PBH lagi yang berada di tanah milik pribadi Yai Hasyim yang berada di sebelah rumahnya. Dengan dana dari Kiai Haji Muslim untuk menggabungkan antara sekolah diniyah dengan sekolah umum. Tapi karena ada sekelompok orang yang tidak senang dengan sekolah PBH, sehingga pada suatu malam bangunan sekolah PBH yang dibangun oleh bapak saya dan kakek saya tiba-tiba ambruk. Tanah milik Yai Hasyim dan Nyai Hajah Siti Sukainah, yaitu milik kedua orang tua saya yang tadinya akan dipinjamkan untuk sekolah PBH, adalah tanah yang ada situs makam Barso dan Nyai Sri Emping yang merupakan kakek buyut dari Mbah Sabilan Demaan bin Mbah Gemblong Tegal Sambi bin Nyai Sekar Padu binta Barso dan Nyai Sri Emping sebagai akal bakal membuat pondok pesantren Islam
Aswaja Balekambang atas perintah kakeknya yaitu Kanjeng Sunan Gunung Jati. Pesantren Balekambang merupakan pondok pesantren tertua yang mengajarkan Islam Aswaja di Jepara. Karena keluarga saya ada kaitan nasab dengan Barso, sehingga keluarga saya, khususnya saya saat ini, sebagai yang memiliki dan menempati tanah yang dahulu milik sekaligus tempat tinggal Barso dan Nyai Sri Emping yang merupakan akal bakal Desa Kerso, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Kita kembali ke asal-usul ilmu umum dan sekolahan formal di Desa Kerso. Karena tujuan awal bapak saya mendirikan sekolahan adalah untuk sekolah PPH, tapi dirubah menjadi sekolah dinia, dan juga sudah banyak orang yang ikut mengurusi sekolahan, akhirnya sekolahan dibagi dua. Waktu pagi, sekolahan digunakan untuk sekolah formal, tapi namanya dirubah dari PPH menjadi Madrasah Ibtidaiyah. Lalu pada waktu sore, sekolah digunakan sebagai sekolah dinia. Tapi karena sudah banyak orang yang mengurus sekolahan, maka bapak saya sudah tidak ikut mengurus sekolahan lagi. Dan akhirnya, sekolah dinia mati. Sedangkan sekolah Madrasah Ibtidaiyah yang dibuat oleh Yai Hasim bapak saya, lalu sebagai ketua pengurus dipegang oleh Kiai Haji Muslim, tetap hidup. Setelah Yai Hasim tidak ikut mengurus sekolahan lagi, akhirnya Yai Hasim lebih mengurusi perusahaan mebel miliknya yaitu CV Mulyo Utomo dan mengurus langgar atau pesantren milik Kiai Haji Muslim yang bernama Pondok Pesantren Baitul Muslimin. Pesantren Baitul Muslimin maju pesat dengan santri dari berbagai usia. Ada anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua dari berbagai desa, kecamatan lain, dan juga dari kabupaten lain. Sampai saat ini, bangunan pondok masih ada di RT 4 RW 1 Desa Kerso, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Lalu pada akhirnya pesantren Baitul Muslimin yang dikelola oleh keluarga saya semakin maju pesat sehingga ibu saya juga akhirnya ditunjuk menjadi ketua Fatayat dan Muslimat selama lebih dari 50 tahun. Karena ibu saya juga sebagai tenaga kesehatan yang menggabungkan ilmu ilmiah kedokteran dan pengobatan tradisional serta cara Islam Aswaja, sehingga sampai saat ini di rumah saya masih ada pengobatan dan pesantren yang mengajarkan ajaran Islam Aswaja. Di antara santri di Pondok Baitul Muslimin yang diajar oleh Yai Hasim ada yang bernama Sobibur Rahman atau lebih dikenal dengan nama Mbah Sobib, yang saat ini makam Mbah Sobib ada di Desa Menganti, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Jadi asal-usul Mbah Sobib dahulunya adalah dari Desa Kerso. Tapi karena orang tua Mbah Sobib ada sakit di mata, lalu Mbah Sobib kecil diambil anak angkat oleh kakek saya Kiai Haji Muslim dan Nyai Hajah Siti Khadijah. Lalu menjadi adik angkat ibu saya Nyai Siti, sehingga sejak kecil Mbah Sobib tinggal dan mengaji di pondok keluarga saya yang dahulunya diasuh oleh Kiai Haji Muslim. Lalu setelah ibu saya Nyai Siti menikah dengan bapak saya Yai Hasim, selanjutnya Mbah Sobib mengaji ke bapak saya, dan di pondok saya akhirnya Mbah Sobib akrab dengan Kiai Haji Ahmad Bisri Mustafa dari Rembang dan Kiai Sepuh Jawa dan Nusantara, serta dari luar negeri. Pada zaman dahulu, Kiai Haji Ahmad Bisri Mustafa dari Rembang, yang jika silaturahim selalu bersama istri yang dituntun karena ada sakit di mata, dan para kiai sepuh lainnya
merupakan sahabat akrab keluarga kami, sehingga jika silaturahim selalu menginap berhari-hari di pondok keluarga saya, sehingga antara santri dengan tamu menjadi akrab. Lalu pada akhirnya suatu hari, Mbah Sobib diberi tugas oleh bapak saya untuk membantu saya yang mendapat tugas mengungkap kebenaran kisah Jepara dari keluarga Kesultanan Jepara. Mbah Sobib diberi tugas oleh ayah saya untuk menemukan situs makam muslim sebagai tugas untuk mendapatkan laduni atau tugas menemukan sesuatu yang baru di bidang amalia sebagai cara untuk menyebarkan Islam aswaja. Sehingga Mbah Sobib hanya menemukan situs makam saja tapi tidak mengungkap kisahnya. Karena tugas mengungkap menemukan kebenaran kisah Jepara sebagai cara untuk menyebarkan ajaran Islam aswaja telah dipercayakan kepada saya. Dan pada saat saya dan Mbah Sobib diberi tugas oleh bapak saya, kami juga telah dipesan oleh bapak saya, Yai Hasim, agar nantinya mampu membaca alam dan mengajarkan membaca alam. Sehingga saya tidak ada sedikit pun keinginan untuk mengajar membaca tulisan karya orang lain, karena saya harus mampu menulis karya sendiri, yaitu tentang kisah Jepara yang bernama Babad Jepara Selendang Sutra Jawa dan Kitab Laduni Aswaja. Jadi kami menemukan situs ataupun mengungkap kisah suatu situs sebenarnya bukan hanya karena kurang pekerjaan, tapi karena ada tugas laduni yang hanya ada per 5 abad sekali atau setiap 500 tahun sekali. Sehingga menemukan situs dan mengungkap kisah Jepara bukan berada di sembarang waktu. Setelah kakek dan bapak saya wafat, pesantren dilanjutkan oleh ibu saya dan saya, dan juga sangat maju di bidang pendidikan, tapi kami dengan sengaja tidak memajukan bangunan fisik, sehingga bangunan pondok masih apa adanya sampai sekarang. Tapi karena saya harus mengungkap kebenaran kisah Jepara yang ditugaskan oleh keluarga Kesultanan Jepara, maka pesantren yang sebelumnya mempunyai murid dengan jumlah sangat banyak untuk belajar membaca dan menulis Arab, lalu saya rubah menjadi Anjoyo dengan jumlah murid yang saya batasi hanya 86 orang saja, khusus bagi yang ingin belajar membaca alam yang sesuai dengan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga ada pengobatan sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara Iqra, yang artinya bacalah alam. Karena Nabi Muhammad SAW adalah ummi, yaitu tidak pintar akal untuk membaca tulisan, tapi sangat cerdas fikir untuk membaca alam dengan sifat fatonah atau kecerdasan fikir. Di kisah-kisah yang lain dalam Babad Jepara Selendang Sutra Jawa, khususnya di kisah ini, dengan sengaja ada sebagian kisah yang tidak disebutkan secara rinci nama dan nasab, serta tahun ataupun lokasi, agar bagi yang tidak ada kaitan dengan kisah, khususnya yang berkaitan dengan berdirinya sekolah dan pendidikan formal di Desa Kerso, tidak asal membuat kisah atau sekadar mengaku-ngaku atau sekadar asumsi, tapi harus punya saksi, situs, bukti, artefak, surat penetapan kepegawaian, dan lain-lain. Tapi karena kisah asal-usul berdirinya sekolahan tidak diajarkan, dan orang baru juga tidak mau tahu tentang asal-usul berdirinya sekolahan, dan karena orang-orang baru juga saling punya kepentingan pribadi, maka pada akhirnya
kisah Yai Hasim sebagai tokoh pembuat sekolahan di Desa Kerso lama-lama menghilang. Pada zaman dahulu, belajar ke pondok pesantren atau ke sekolah bukan hanya asal belajar, tapi benar-benar memilih tempat belajar dan guru yang punya urutan sanad sampai kepada Wali Songo sebagai sanad ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Jawa. Lalu juga mengetahui asal-usul dan pendiri tempat belajar. Karena dengan mengetahui asal-usul dan urutan nasab guru ataupun kiai, maka seseorang juga akan paham urutan sanad ilmunya dengan harapan agar mendapat ilmu yang manfaat dan barokah dari para akal bakal dan para guru atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekilas tentang asal-usul ilmu umum di Jepara, di Desa Bapangan, di Desa Mantingan, di Desa Kerso. Kita ketemu lagi dalam kisah yang lain masih dalam babat Jepara Selendang Sutra Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.